ketemu lagi dengan aku Rizka Anda di podcast Suara Mahasiswa. Dan tentunya kali ini kita nggak sendirian karena kita akan ditemani oleh mahasiswa dari Unhas juga. Di samping saya ada Ahmad Zainal Arifin, Fidan Fauzia, dan Yunita Setiawati. Seperti podcast-podcast sebelumnya yang sangat menegangkan, dan kali ini kita akan membahas judul yang tak kalah menegangkan. Dan ini dia judulnya. Dengan kabar, pastinya dalam keadaan baik-baik saja ya. Apalagi di bulan Ramadan ini kita sangat-sangat menjalankan aktivitas yang penuh tantangan. Betul ya. Benar. Sebagai mahasiswa aktif, kesibukan kalian apa sih dalam kampus itu? Mungkin di luar kampus pasti ada kegiatan ya. Apa saja sih itu Mas Dari? Dari aku sendiri, selain menjadi mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri ini, aku di luar kampus juga mengikuti berbagai kegiatan, juga ngambil kerja part-time. Selain kerja part-time juga aku ikut organisasi di luar kampus seperti agensi model dan agensi dari Universitas Islam. Sibuk ya. Alhamdulillah sangat melelahkan juga sebenarnya. Tapi lebih mengutamakan pendidikan di universitas. Mbaknya ada kesibukan selain menjadi mahasiswa aktif? Kalau saya selain menjadi mahasiswa aktif di KPI ya, semester 2 saya juga mencari kegiatan di luar seperti kajian muslimah, dan saya juga mengikuti penulisan lomba-lomba yang belum mungkin lomba sampai kita doakan Ya. Mbak Fida? Kalau saya sendiri, selain menjadi mahasiswa aktif di semester 2, saya juga mengikuti organisasi kampus seperti Alfijuranism. Juga saya akhir-akhir ini masih mencari kayak kerja part-time dulu, juga masih proses pendaftaran kayak gitu. Pasti bangga dari orang tua. Semoga Pasti, siapa yang tidak bangga memiliki anak yang berpendidikan, apalagi universitas negeri. Islam juga. Ya benar banget. Jadi sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas, saya sendiri percaya deh bahwa mahasiswa-mahasiswa di samping saya ini pasti mempunyai pikiran yang kritis gitu mengenai judul yang akan kita bahas. Dan judul yang kita bahas ini tentang kemanusiaan gitu ya. Kalian sudah tahu pasti ya, kemanusiaan yang berlaku di negara kita yang sangat diprihatinkan lah gitu ya. Kurangnya rasa kesadaran dari satu sisi ke sisi lainnya gitu ya. Apakah dari Mas Zen, apakah Mas Zen mempunyai fenomena atau mengalami fenomena tentang kemanusiaan ini yang ada di Indonesia? Kalau dari lingkungan saya fenomena tersebut itu dari kemiskinan. Awal kemiskinan itu bukan saya yang mengalaminya, tapi saya melihat sendiri bagaimana orang yang kurang mampu dalam pendidikan itu sangat dibedakan oleh lingkungan sekitarnya. Seperti contoh waktu saya SMA, saya memiliki beberapa teman itu orang-orang yang mampu, dan ada beberapa teman juga yang mereka itu kekurangan dalam ekonominya. Nah, dari situ sendiri saya sudah bisa melihat bagaimana perbedaan dari cara mengajar, cara bergaulnya mereka. Itu sudah terlihat banget kayak kalau kemiskinan itu, jadi sampai saat ini itu masalah kemiskinan itu masih menjadi salah satu masalah yang sulit untuk diatasi bagi lingkungan sekitar saya. Apalagi di dunia pendidikan, apalagi kan pendidikan itu membutuhkan banyak biaya. Jadi kemiskinan itu sangat berdampak besar, apalagi di dunia pendidikan, dunia lingkungan, dunia pertemanan, itu sangat berdampak besar sekali. Karena di mana letak kemiskinan itu menjadi sudut pandang tersendiri, apalagi kita saat berteman, kita di mana teman kita waktu kita dipandang sebelah mata tentang kemiskinan itu. Seperti bahasanya Mas sekarang itu Circle gitu ya. Apalagi pilih teman, bersirkel dengan ini, tidak mau temenan sama yang ini. Apalagi ketika orang miskin itu tersudutkan. Seolah-olah juga dalam circle itu bukan melihat dari segi kepintaran gitu ya.
Style. tetap menjadi manusia lainnya. Gitu. Uang sih. Uang itu sih. Jadi ya. Jadi kemiskinan itu sangat berpengaruh di dunia lingkungan, di lingkungan sekitar. Mbak Fida gimana? Setuju dengan pendapat dari Mbak? Ya, sangat setuju sekali. Melihat banyak sekali fenomena kayak yang terjadi di sekitar saya sendiri, terutamanya dalam dunia pendidikan juga itu menjadi hal yang patut sangat dihadirkan ya. Kemiskinan sekarang orang yang miskin itu dipandang sebelah mata. Dari gini, orang yang punya harta maka dia bisa segalanya. Mau dia berpendidikan di yang lebih tinggi, dia akan bisa membeli kursi. Contohnya kayak gitu. Sedangkan orang miskin, dia seharusnya orang miskin yang pintar itu kan seharusnya diberikan semacam bantuan sosial gitu kan. Dia bisa memajukan juga kalau dia berlanjut di pendidikan tinggi, itu kan bisa membuat negara kita lebih mempunyai generasi yang pintar ya, bisa memajukan bangsa tentunya gitu. Kalau orang-orang miskin gitu dibiarkan saja, terutama yang pintar ya, itu dibiarkan saja kayak justru dunia kita itu malah mengatasnamakan uang kan. Seharusnya kan kemanusiaan itu di atas segalanya kan. Ya, gitu. Malah ini kebalikannya gitu ya. Uang di atas segalanya. Ya itu salah satu faktor yang membuat negara kita tidak berkembang. Soalnya karena sesuai dikatakan Mbak Fida tadi, orang kaya yang bisa membeli kursi seharusnya bisa ditempati oleh orang yang kurang mampu tapi dengan kemampuan yang baik, tapi digunakan oleh orang yang mampu tapi dengan kemampuan yang biasa-biasa saja. Iya, jadi negara kita ya udah datar flat gitu aja. Gak ada generasi yang bisa mengambilkan bangsa jika semua bisa diberi dengan harta, jadi dengan uang. Jadi dari situ udah kelihatan banget betapa pengaruhnya kemiskinan di negara Indonesia. Dan semoga kita ini ya sebagai pemuda gitu ya, pemuda universitas bisa memisahkan hal yang seperti itu, bisa mengusir gitu ya, menghapus hal yang Kesenjangan sosial kayak gitu. Tapi yang penting itu ya mungkin dari faktor ekonomi boleh kita miskin, tapi kita kan tidak bisa menebak gitu ya. Mungkin di tahun itu kita miskin gitu ya, tapi jangan sampai pemikiran kita yang miskin gitu ya. Karena kita manusia yang bisa berakal dan sehat. Ini tentang kemiskinan gitu ya. Bagaimana dengan mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT biasanya di kampus? Apakah hal itu masih terjadi? Masih sering terjadi, apalagi di kampus kita di Universitas Islam Negeri ini yang saat ini katanya melonjak tinggi. Banyak sekali mahasiswa. Saya mengalami sendiri. Teman saya sebelum masuk universitas ini, dia sudah daftar waktu SPAN PTKIN. Dia lolos tapi mendapatkan UKT yang lebih tinggi. Jadi dia tidak mengambil kesempatan itu untuk berpendidikan di universitas ini. Jadi itu faktor kemiskinan yang pertama. Dan harusnya kan ada beberapa beasiswa kan yang bisa membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa berpendidikan di universitas. Tapi gimana? Namun dari beberapa pengamatan itu saya lihat juga banyak sekali bantuan-bantuan kayak gitu yang tidak tepat sasaran seperti itu. Saya juga sudah baca ada sekitar kurang lebih 10.249 penerima bantuan dari pemerintah itu tidak tepat guna, tidak tepat sasaran gitu. Jadi seharusnya orang-orang yang mendapatkan bantuan itu, terutama bagi orang yang kekurangan, itu justru tidak mendapatkan bantuan seperti itu gitu. Malah orang-orang yang dianggap berkecukupan yang mendapatkan itu. Jadi saya kadang bertanya-tanya, kriteria seperti apa sih yang bisa mendapatkan bantuan kayak gitu, ataukah memang atas pemerintah hanya melihat dari segi yang ada seperti saya ketahui orang belakang, paham kan? Orang belakang. Nah, itu menjadi salah satu faktor bagaimana bantuan sosial itu tidak merata.
Karena seperti yang saya tahu, misalkan Pak D kita yang menjadi kepala desa, nah itu bertanggung jawab atas bantuan sosial yang sudah dibagikan. Nah, Pak D ini memiliki banyak saudara itu cukup mampu, tapi bantuan sosial itu lumayan untuk tambahan penghasilan mereka. Jadi ada beberapa yang harusnya dapat bantuan sosial, tapi malah diberikan kepada saudara-saudara Pak D tersebut sebagai kepala desa. Seperti yang saya ketahui, seperti itu biasanya. Jadi itu salah satu faktor juga mengapa bantuan sosial yang berapa tadi 10.000 kan ya, 10.000 itu tidak terbagi merata karena seperti hal oknum-oknum di belakang seperti itu. Mungkin seperti KIPK kalau misalkan mahasiswa tidak sebesar merata, bahkan seseorang yang seharusnya dapat untukkan itu tidak dapat, justru kepada seorang yang kita lihat kaya dan misalnya itu bisa mampu justru mendapat uang KIPK, dan ternyata penggunaan uang KIPK ini tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan sewajarnya. Iya, bahkan untuk lifestyle mungkin apa ya, gaya hidup anak-anak Indonesia modernisasi sekarang. Iya, bukan hanya di Universitas Islam Negeri saja, tapi banyak di universitas luar sana yang KIPK-nya itu tidak dibagi secara merata dan tidak digunakan dengan baik. Dan juga KIPK itu pasti menjadi incaran para pemuda yang mempunyai ekonomi di bawah gitu ya. Tetapi setelah masuk ke universitas, jadi KIPK itu gimana ya, tidak digunakan sesuai dengan kebutuhannya, kan juga yang hidup si lifestyle anak-anak Indonesia sekarang nggak sih? tapi pasti ada yang menggunakannya yang secara benar, Tapi ada beberapa oknum yang menggunakan uang KIPK itu tidak seharusnya. Dan itu yang mendapatkan KIPK itu kan juga bukan sepenuhnya orang yang tidak pantas mendapatkannya, tapi itu ada beberapa yang mendapat KIPK tapi mampu. Tapi juga ada beberapa mahasiswa yang harusnya dia mendapatkan KIPK tersebut tapi dia tidak mendapatkan KIPK tersebut. Ya, ini juga merugikan bagi orang-orang mahasiswa yang dianggap kurang mampu. Bahkan dari pengalaman saya sendiri, termasuk teman saya sendiri ya, itu terpaksa berhenti kuliah, cuti, karena dia tidak ada bantuan biaya. KIPK. padahal itu yang sangat diharapkan untuk bisa melanjutkan lah gitu ya. Kadang seperti pandangan kita sendiri nih, ada yang tidak mendapatkan KIPK tapi semampunya tinggi. Dan juga ada teman kita, bukan teman ya, kayak yang di depan kita, di universitas kita, di sekitar kita, yang mendapatkan udah dibantu dengan KIPK tapi kuliahnya itu masih lagi tidak semangat gitu. Jadi itu menjadi salah satu kerugian gitu loh. Kemudian seharusnya kan perlu di cross-check kembali apabila mau memberikan bantuan-bantuan seperti itu agar tidak ada tepat sasaran gitu. Tapi ini juga masih dipertanyakan dari kepengurusan dari universitas itu gitu ya. Mereka itu mensurvei satu persatu atau tidak gitu ya. Atas dasar apa? Wow, jangan dijadikan kayak ya. Jadi di sini kita akan membahas itu apa? Keadilan. Ya, kemanusiaan yang Adil dan beradab. iya, apakah masih di atas segalanya gitu ya. Iya. Membahas tentang itu kita ternyata tidak perlu jauh-jauh ya. Kita bahas yang di sekitar kita gitu. Kalau masalah yang di luar di sekitar itu banyak, pasti banyak. Tapi kita harus mengulang lagi dan lagi apa yang kurang di sekitar kita, sehingga kita tuh bisa bersuara di depan yang membuat keputusan itu. Ternyata ya, ini bersangkutan dengan sila kedua guys ya. Ya, benar banget sila kedua. Sebagai dasar Indonesia. Wow, ternyata sila yang sudah terpajang bertahun-tahun lalu itu belum bisa diterapkan lah. Iya, belum bisa terlaksana dengan baik. Sudah diterapkan. Oh maaf, belum sepenuhnya terlaksana itu. Belum sempurna. Lebih tepatnya kayak gitu ya. Gimana viewers, sudah puas dengan pendapat dari mahasiswa Unhas Jember ini? Mungkin yang dari rumah atau yang di sana para
viewersku bisa memberikan tepuk tangan dari teman-teman kita di sini ya. Tepuk tangan dong. Ya. Sudah. Ini Bapak kan? Dapat disimpulkan kesimpulan penutup. Dapat disimpulkan dari kita mengenal dari beberapa pendapat dari mahasiswa tadi dengan Sesuai tadi yang dipaparkan. sesuai yang sudah dipaparkan oleh para mahasiswa Unhas ini tentang kemanusiaan tentang kemanusiaan di atas segalanya, itu ternyata sangat memprihatinkan gitu ya. Semua tanggapannya itu mengarah kepada kurang puasa gitu ya, menunjukkan kemanusiaan itu sudah tidak lagi bukan di atas segalanya gitu ya. Dan wah, kita sudah menghabiskan waktu yang lumayan gitu ya untuk membahas tema pada siang hari ini di podcast Suara Mahasiswa. Mungkin ada viewers di sana yang kurang puas dengan pendapat yang mereka lontarkan gitu ya. Kalian bisa berpendapat juga dan segera hubungi IG saya yakni Megananda 04, lontarkan sepuasnya di sana sehingga saya bisa menghubungi langsung nantinya ya apa yang kurang dari mereka gitu. Dan untuk viewers di rumah, mungkin kalian bisa request untuk podcast selanjutnya dan akan saya datangkan para pembicara yang kritis untuk mengupas itu semua. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.